Selamat siang semuanya, nama saya Arno Purnomo dengan NRP 3030-2039 dan kali ini saya akan membahas SDGs 5 yaitu Gender Equality. SDGs adalah 17 tujuan global yang dideklarasikan oleh PBB untuk mencapai pembangunan berkelanjutan hingga 2030. Tujuan-tujuan ini saling terkait termasuk tujuan kelima yaitu tentang kesetaraan gender. Bappenas menyebut SDGs sebagai komitmen global yang menitik beratkan pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan berkelanjutan lainnya. Oke. Gender equality, kesetaraan gender. Nah, tujuan SDGs 5 ini adalah menekankan penghapusan semua diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, serta pemberdayaan perempuan di ranah politik, ekonomi, dan sosial. Oke, untuk targetnya sendiri adalah target 5.1 menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak. 5.2 mengakhiri semua kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak perempuan. 5.5 menjamin keterlibatan penuh dan kesempatan penuh yang setara bagi perempuan dan dalam kepemimpinan di semua tingkat. 5.6 akses layanan kesehatan reproduksi. 5.7 hak ekonomi dan kepemilikan aset. 5.8 pemberdayaan melalui teknologi. 5.9 serta penguatan kebijakan dan hukum yang menegakkan kesetaraan gender. Oke, dengan tercapainya target-target tersebut, SDGs 5 ini bertujuan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan setara hak dan peluangnya dalam kehidupan sosial, ekonomi, serta melindungi mereka dari praktik berbahaya seperti perkawinan paksa dan mutilasi genital. Oke, manfaat dan dampak kesetaraan gender. Mewujudkan kesetaraan gender membawa banyak manfaat sosial ekonomi. Studi EUCD menunjukkan bahwa jika kesenjangan partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan dikurangi secara signifikan, ekonomi Indonesia dapat tumbuh hingga 9% lebih besar pada 2030, menurut kumparan.com yang saya baca. Nah, selain itu, pemberdayaan perempuan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi berikutnya. Data UNESCO mencatat anak yang diasuh oleh ibu berpendidikan memiliki peluang 50% lebih tinggi untuk bertahan hidup hingga usia 5 tahun. Nah, secara lebih luas, pemberdayakan perempuan terbukti menjadikan masyarakat lebih damai dan inklusif. SDGs 16. Oke. Pencapaian SDGs di Indonesia. Nah, di Indonesia beberapa indikator gender telah menunjukkan kemajuan meski tantangan masih banyak. Nah, laporan UN Women Count mencatat tingkat pernikahan anak usia 20-24 tahun turun menjadi 16,3%. Sebanyak 77% perempuan usia subur kini telah menggunakan metode kontrasepsi modern untuk keluarga berencana. Data ini mencerminkan peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi, yaitu target SDGs 5.6. Namun dalam keterwakilan perempuan dalam politik masih rendah. Nah, per Februari 2024, hanya 21,9% kursi parlemen nasional diisi oleh perempuan. Nah, angka kekerasan berbasis gender juga belum turun signifikan. Pada 2018, sekitar 8,9% perempuan usia 15-49 tahun melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan. Oke. Contoh praktik terbaik negara-negara terdepan. Nah, secara global belum ada negara yang mencapai kesetaraan gender penuh. Dari laporan World Economic Forum 2023 yang saya baca menunjukkan semua negara masih memiliki kesenjangan gender. Namun beberapa prestasi tertinggi, contohnya adalah negara Islandia, menempati peringkat tertinggi dalam Global Gender Gap Index 2023 dengan skor kesetaraan sekitar 91,2%, menjadikannya satu-satunya negara yang menutup lebih dari 90% kesenjangan. Oke, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.